Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Aja? Selamat datang lagi nih di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan syariah Link Aja. Barengan sama gue dong, Sahil Mulahela seperti biasa. Pokoknya selama Ramadan ngabuburit, lo bakalan dihadapin sama muka gue terus. Bosen deh. Tapi nggak akan bosen, gue jamin. Kenapa? Karena narasumber-narasumber yang kita ajak ngobrol nih orangnya seru-seru banget. Dan segala macam topik yang kita angkat juga itu menarik untuk dibahas. Kayak hari ini yang kita datengin itu adalah Cing Abdel Ahrian. Nah, nanti kita pengen ngobrol banyak barengan sama Cing Abdel Ahrian tentang Ramadan juga, tentang kegiatannya Cing Abdel juga. Tapi yang jelas kita pengen tahu nih, di tema kita yang hari ini yaitu adalah multitasking di bulan Ramadan. Karena tahu sendiri dong, Cing Abdel kan kegiatannya banyak banget. Apalagi kalau ngeliatin YouTube-nya. Di Instagram-nya apalagi. Masya Allah, rezekinya nggak putus-putus. Doain lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, dan juga kalau misalkan Sobat Link Aja mungkin masih penasaran Cing Abdel tuh sebenarnya tuh dari mana sih awal mulanya. Nanti kita bakalan tanya langsung sama Cing Abdel. Tapi yang jelas Cing Abdel itu punya acara komedi yang banyak. Terus salah satu legend di stand up komedi Indonesia juga. Jadi rekannya Mamah Dede juga. Nah di acara Mama dan AA. Dan sampai sekarang juga punya YouTube channel sendiri. Dan banyak banget tuh playlistnya di dalamnya. Sama kita mau bagi-bagi juga nih berkah Ramadan buat Sobat Link Aja yang udah kita janjiin. Setiap harinya kita akan hadirkan Rp300.000 ya saldo Link Aja untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Jadi masing-masing pemenang akan mendapatkan Rp100.000. Cara dapetinnya gampang nih. Cuma follow Instagramnya @linkaja dan @layanan syariah Link Aja. Jangan lupa di-share ke kita di kolom komen tentang apa sih aktivitas Ramadan lo yang paling lo syukurin. Jangan lupa pakai hashtagnya lengkapnya Ramadan. Jelas, gampang dicerna. Sekarang langsung kita sapa dong. Cing Abdel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sahil. Gimana kabar? Alhamdulillah, Cing. Sehat, Cing? Alhamdulillah sehat. Selamat ulang tahun buat Paski yang ke-16. Iya, terima kasih. Bersatu dalam komedi Paskiger. Paskiger. Yeah. Tapi paling seneng tuh kalau ngeliatin Instagramnya Cing Abdel ya. Dari awal bayonya aja udah ditulisin semua akan lucu pada waktunya. Ya, iya benar. Kalau nggak lucu berarti belum waktunya, Sahil. Cing, tapi kan lucu tuh selera, Cing. Iya. Komedi itu kan selera. Tapi kalau dari kacamatanya komedian menanggapi itu gimana sih? Makanya gue sering bilang no debat. Artinya kalau selera memang kita nggak bisa perdebatin, sama seperti makanan. Ada orang yang suka seledri banyak, ada yang pakai seledri sedikit bisa nggak kemakan makanannya. Sama seperti itu juga. Selera, yang namanya selera memang nggak bisa diperdebatkan. Tetapi paling nggak kan ada standar-standarnya, saya. Standar musik yang bagus, standar jokes yang bagus, standar makanan yang enak, berasnya bubur misalnya berasnya harus bagus. Terus juga minyak-minyaknya juga harus fresh, bukan minyak bekas. Sama seperti jokes juga kayak gitu. Premisnya juga harus dekat sama realita yang ada. Terus setupnya juga benar-benar relate sama kita. Dan punchline-nya bisa mematahkan asumsi yang sudah terbangun dari setupnya itu. Sebenarnya ada sih teorinya, Sahil. Tapi memang kalau udah selera ya. Ada orang yang suka ngelihat komedi yang orang kepleset ketawa, ada yang enggak gitu. Jadi memang selera sih gitu. Cuman kayaknya masih ada standarisasinya, tetap ada deh gitu. Oke, siap. Nah, Cing, ini kan sekarang Cing Abdel punya acara sendiri di YouTube, Wawan Canda. Iya. Ya kan? Ini yang lagi kita lakuin sekarang nih. Tapi iya, gantian acaranya. Gantian loh. Berarti sekarang namanya Canda Wawan dibalik. Canda Wawan. Iya. Itu awal nemunya gimana konsepnya, Cing? Sebenarnya karena gue senang ngobrol sama orang-orang yang baru, terutama ya, karena gue pengen dengar pandangan-pandangan dari orang-orang yang baru. Ada juga orang-orang baru, artinya bukan gue kenal baru ya. Maksudnya ada pandangan-pandangan yang gue nggak tahu dari orang tersebut gitu. Jadi gue misalnya wawancara sama seseorang, gue coba tidak bertanya-tanya tentang masalah-masalahnya yang up to date, tapi gue coba lihat di belakangnya seperti apa. Tapi ya namanya gue komedian,
garis merahnya ya gue tetap harus bercanda di situ gitu ya. Itu gara-gara semua orang sekarang kayaknya lagi pada bikin kayak interview gitu-gitu nggak sih? Iya Akhirnya mungkin ada ke situ ya. Ditambah saat pandemi kemarin nggak ada kerjaan sama sekali ya. nah, Jadi ya coba ngisi waktu apa yang bisa produktif juga karena buat gue kreativitas itu kayak saya. Kalau kita nggak keluarin itu bakal pusing. Lo juga begitu pastilah. Kalau bengong-bengong ngapain nggak tahu ngapain itu pusing juga gitu. Padahal di depan mata ada gitu yang bisa gitu dilakuin, tapi ya, mungkin karena itu ya juga termasuk secara produksi lebih gampang kan. Secara produksi untuk konten itu lebih gampang. Jadi gue emang lakuin itu dengan berbagai macam pertimbangan. Yang pertama memang karena gue senang. Yang kedua juga gampang dikerjain secara teknis gitu. Nah, tapi itu lu Cing bikin di rumah sendiri berarti? Di rumah sendiri. Di rumah yang gue set jadi studio gitu. Memang ada ruangan kosong yang akhirnya gue set jadi studio di rumah gitu. Orang tajir. Benar. Punya studio sendiri di rumah. Iya, dan sejak itu gue tidurnya di taman. Ngalah ya, demi kerja Ya. ngalah. Tapi Cing kan dari awal puasa nih, puasa tahun lalu sama puasa sekarang. Puasa tahun lalu tuh kita masih awal-awalnya banget PSBB. Benar. Kan kayak semua orang tuh langsung nggak siap gitu akan keadaan kan, kayak kaget, buset gue harus ngapain nih, gue tiba-tiba dipecat lah, inilah itulah. Iya. Cing Abdel sendiri gimana tuh waktu puasa tahun lalu? Puasa tahun lalu kebenaran masih ada ini ya, masih ada acara yang di sahur di Indonesia sama tahun yang sekarang. Tapi memang suasananya yang bikin kita tuh bener-bener kayak kerja tuh ketemu orang itu kayak siap mati gitu waktu itu ya. Kita siap terpapar lah gitu. Ini antara kayak bener-bener jihad gitu untuk keluarga. Gue kerja buat keluarga, kalau emang mati, emang terpapar sekarang ya udah gue rela ya Allah gitu. Karena memang dulu protokolnya masih belum seragam. Terus isunya juga banyak banget yang bikin kita tambah stres. Jadi kadang-kadang kita bukan waspada. Dulu kan kalau sekarang kita waspada. Kalau dulu kan lebih banyak kita parno ya saya ya. Parno, apalagi kita ngeliat yang di TV itu yang tiba-tiba orang di jalan gitu kan. Nah, iya info-info yang kayak gitu akhirnya bikin kita parno, bukan kita waspada. Tapi alhamdulillah masih ada kerjaan. Sama tahun sekarang, tapi kayaknya sekarang kita semua udah tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan yang baru gitu. Jadi memang lebih mudah sekarang sih dibanding yang tahun lalu gitu saya. Karena sekarang kita udah lebih longgar kan ibaratnya. Benar. Dan akhirnya kita bisa banyak berkegiatan gitu kan. Iya. Kemudian masing-masing juga orang punya kewaspadaan sendiri sehingga ya masing-masing juga menjaga supaya tidak terpapar dan tidak memaparkan gitu. Tapi event-event live attend gitu kayak yang Cing Abdel datengin masih ada sekarang? Makin banyak atau gimana? Kalau mungkin 3 bulan terakhir udah mulai ada ya yang kayak eventnya hybrid gitu. Jadi ada beberapa orang yang nonton di venue-nya, tapi acara itu juga disiarkan atau streaming segala macam. Palingan 20-30 orang yang datang di venue gitu. Udah mulai ada yang kayak gitu 2 bulan 3 bulan terakhir gitu. Enakan mana Cing? Online atau langsung? Kalau gue sih enakan langsung ya, karena kita kan komedian ya, artinya kadang-kadang ketawa penonton itu jadi energi kita saya. Pada saat mereka ketawa itu bisa nambah energi kita untuk tampil lebih enak ya. Ada euforia tersendiri yang nggak bisa didapetin pada saat kita online. Kalau online kan walaupun ada interaksi tapi kayaknya ada delay setengah detik, itu lumayan kita ngejokes terus nunggu setengah detik, nih jokes gue lucu apa enggak ya, setengah detik kemudian oh iya nggak lucu. PR ya. Iya. Tapi lu nerimain itu nggak sih Cing, kayak misalkan disuruh stand up nih online gitu. Lu nerima nggak sih, karena kan ada beberapa stand up komedian juga yang nggak mau, gue nggak mau ngerusak materi gue, akhirnya gue online nanti nggak kemakan segala macam.
gue nerima, justru lebih banyak yang online daripada yang hybrid kayak gitu. Yang online gitu gue terima, tapi apa namanya, siasati dengan apa ya, dengan adaptasi gue bawa teman gue yang bisa main gitar untuk nggak sekedar stand up, tapi gue juga nyanyi komedi. Terus gue bawa teman-teman gue untuk ngeramein suasana di studio 4-5 orang. Jadi tetap ada feedback gitu. Seakan-akan gue memang perform di depan penonton yang ada di depan gue, tapi dinikmati juga sama yang streaming gitu. Tapi kalau bawa teman berarti dibagi dong, Cing. Iya memang, tapi gue percaya banget sama yang namanya semakin banyak kau memberi, semakin banyak kau mengeluarkan. Sama baik. Gue udah begini maksudnya mau gue jadiin quotes loh itu. Nggak jadi. Kalau banyak memberi kita harus banyak ngeluarin dulu, tapi nanti kita dapatnya dari tempat yang lain, Sahil. Iya benar. Tapi ada perbedaan banget nggak sih yang dirasain sama Cing Abdel sendiri dari puasa tahun lalu sama puasa sekarang gitu, Cing? Kalau dari puasanya mungkin puasanya akhirnya apa namanya? Justru gue ngerasa di pandemi ini puasa ini secara menjalankan ibadahnya itu lebih mudah ya, karena memang godaan juga kayaknya lebih kurang gitu. Kita memang kalau nggak ada perlu banget kita nggak bakal keluar gitu. Jadi nggak pernah ngelihat sesuatu di luar yang bisa bikin pahala puasa kita berkurang. Lebih banyak di rumah, lebih banyak ketemu sama anak istri. Mungkin secara ibadah malah lebih mudah karena kita nggak kemana-mana, sehingga ekspektasi kita juga kita rendahin gitu pada saat pandemi sekarang gitu. Nggak macem-macem. Buka puasa pun udah nggak kepikiran lagi pengen buka pakai apa gitu, karena memang ya udahlah pakai yang ada aja karena masa pandemi kayak gini. Mungkin secara ibadah justru lebih mudah sih kalau buat gue sih. Mudah-mudahan juga pahalanya juga lebih banyak mudah-mudahan. Itu lebih sering ketemu anak istrinya tuh anak istri sendiri apa anak istri orang? Anak istri sendiri sih, tapi kan ada yang di sini ada yang di situ. Iya. Udah pada waktunya nih, udah ger. Nah, tapi itu yang kita harus bersyukurnya sekarang tuh adalah ketika kita di rumah doang, kita nggak kemana-mana, godaan makin lama makin berkurang. Iya. Ya, jadi selalu ada hal yang bisa kita syukurin kan, Cing ya? Benar, pasti. Gue dari tadi kok nggak nyampe ke syukur nih, Sahil. Pengalaman doang yang ditanyain. Padahal gue udah bikin quote tentang bersyukur ini. Loh, ini kan lagi gue direct ke situ, Cing. Okay. Bridging. Kenapa jadi ngomongin TikTok tiba-tiba? Lu tahu gue udah diperingatin. Kenapa jadi ngomong TikTok tiba-tiba bersyukur sih saya? Gini nih, serunya ngobrol sama komedian tuh gitu. Bisa kemana aja tapi bisa balik lagi. Seru. Iya. Banyak gitu kan. Coba, tadi kan udah nyiapin nih kata-katanya, katanya untuk bersyukur. Emang apa yang disiapin sama Cing Abdel? Ngebahas masalah bersyukur. Lain syakartum la azinanakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita pandai bersyukur, insya Allah nikmat kita itu akan dilipat gandakan, kan ditambahkan. Makanya pulang ke rumah ngeliat istri, gue ngeliat bersyukur, Allah mudah-mudahan ditambahkan. nikmatnya lo. Iya. Tapi kalau ngomongin bersyukur, menurut gue bersyukur ini itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Segala sesuatu yang kita punya kalau kita tidak tempatkan pada porsinya, artinya kita nggak bersyukur. Misalnya gue dikasih handphone sama lo, gue ngucapin terima kasih, oke lah itu tanda bersyukur. Tapi pada saat gue tidak menggunakan handphone dengan sebenarnya, misalnya handphonenya gue pakai buat ngegajal pintu, itu artinya gue nggak bersyukur. Pada saat gue memakai handphone itu untuk komunikasi, untuk browsing, untuk segala macam, nah itulah yang menurut gue makna bersyukur. Jadi menempatkan sesuatu pada porsinya ini bisa
bisa ditempatkan di sisi mana aja ya, pada saat kita punya anak, pada saat kita punya istri, pada saat kita punya rezeki yang lebih, tempatkan hal-hal tersebut memang pada porsinya. Dan pada saat kita udah mulai tidak menempatkan itu pada porsinya, kita mulai tidak bersyukur, tidak apa namanya ya, tidak bisa dibilang kufur atau menzolimi diri kita sendiri. Iya, iya, iya. Itu Sisil yang gua karang-karang ya. Tahu benar tuh kagak. Tapi bagus. Tapi bagus karangannya. Ini kalau bahasa Indonesia lagi ujian nih dapat nilai 10 nih yang begini nih. Tapi yang lain 80. Paling gede 100. Tapi Sobat Link aja, salah satu bentuk syukurnya Cing Abdel itu adalah dengan memanfaatkan apa yang ada di rumah. Salah satu contohnya, ketika ada ruangan yang luas, yang bisa dijadikan studio, itu dijadiin sama Cing Abdel sebuah bentuk syukurnya, oh ini bisa dimanfaatin nih. Oh gue punya kemampuan ini nih, gue punya ini nih, gue punya ini nih. Gue keluarin deh. Akhirnya jadilah Wawan Canda. Terus ada konten YouTube-nya juga yang makan-makan. Terus juga ada yang sekarang sama Habib Hussein bin Ja'far Al-Hadar. Ya kan di situ kan, Habib Dancing kan di situ kan. Iya, benar-benar. Nah, itu adalah salah satu bentuk syukurnya. Jadi karena banyak bersyukur, akhirnya banyak juga sekarang dapat kan. Sekarang meningkat banget kan, Cik? Iya. Wah, secara apa namanya, subscriber gitu ya, kalau dilihat dari pergerakannya alhamdulillah. Gue banyak yang bilang YouTuber aki-aki karena gue udah termasuk telat gitu masuk ke sini, tapi alhamdulillah senang ngerjainnya karena kita apa ya, mengerjakan sesuatu dengan senang itu kadang-kadang kita tidak begitu peduli dengan hasil akhir, tapi menikmati proses. Gue yakin semua seniman-seniman lah atau yang lain juga kadang-kadang kerja itu justru nikmat pada saat prosesnya. Nanti hasilnya itu memang benar-benar udah kehendak yang di atas gitu, mau hasilnya A atau hasilnya B, tapi pada saat kita menikmati proses bekerjanya, itulah kenikmatan yang sesungguhnya dalam bekerja kalau menurut gue sih. Kayak sekarang kan udah sampai di angka mendekati 500.000 subscriber ya. 400. Iya, makanya lo kapan dong Wawan Canda? Ya kapan dong gue diundangnya? Gue mau bener banget. kan? Bener lo ya? Iya. Iya. Ya Allah. Akhirnya Link aja mempertemukan sama jalan yang lurus. Tapi dapat ketemu sama Habib Hussein gimana ceritanya tuh? Akhirnya bikin ketemu sama Habib Hussein itu karena waktu itu gue Wawan Canda Coki Pardede. Coki Pardede. Nah, Coki Pardede kan lumayan akrab sama ini, juga punya konten bareng di YouTube. Jadi Coki disebut sebagai wasilah antara gue sama Habib. Tinggal nunggu hidayah katanya dia. Itu udah dimasukin berkali-kali tuh, hidayahnya belum tuh. Belum, hanya jadi wasilah doang, kasihan. Kalau udah hidayah bagus. Iya. Jadi karena itu. Tapi bukan karena memang lu tuh udah menuju ke jalan yang sana gitu, Cing. Pengen hijrah banget gitu atau gimana sih? Atau karena waktu itu punya acara sama Mama Dede, terus gue pengen bikin YouTube-nya. Kalau konten Habib Dancing itu memang gue kepengen dari dulu, pengen melakukan itu, tapi narasumber yang ada gue belum ketemu. Artinya di konten itu kan kita ngomongin ayat-ayat langit, tapi dengan bahasa yang lebih membumi, Sahil. Jadi bisa kita terima dengan baik. Ternyata membaca Al-Quran itu atau mentadabur Al-Quran itu tidak cukup dengan membaca terjemahannya aja, tapi harus ada tafsirannya, karena beberapa ayat yang arti diterjemahannya itu kadang-kadang maksudnya masih kita belum tahu gitu, masih kita belum tahu. Nah itu gua perlu orang yang mengerti itu, dan kebetulan Habib Hussein itu memang secara akademis dia mempelajari tafsir Quran di UIN kalau nggak salah. S2-nya memang dia ngambil tafsir Quran. Jadi narasumbernya memang kompeten, dan kebetulan juga memang orangnya enak secara delivery-nya bagus untuk lebih gaul.
terus pemikiran juga lebih terbuka, mampu menerima perbedaan yang ada. Jadi kayaknya memang enak ngobrol sama Habib Hussein itu. Iya. Dan ini kan kalau kalau dilihat dari YouTube channelnya Cing Abdel ya kan ada playlistnya tuh ada Habib Dancing, ada Kulidel, ada Wawan Canda, ada musik Iya. Kodian. Iya. Itu jalan semua nggak, Cing? Kayaknya jalan ya, Kok jalan semua. kayaknya? Ah, Kok iya kayak kayak? karena akhirnya eh, karena itu memang udah jadi sehari-hari ya gue melakukan itu jadi kayak jalan ya, jalan ternyata memang ini kayak misalnya Wawan Canda, gue udah melakukan ini gue sampai Lebaran udah ada stoknya loh Sahil. Wow. Gokil emang. Itu yang belum gue diundang itu kan? Itu aja lo belum ada. Mungkin kalau lo ada mungkin Idul Adha baru. Lama dong. Iya iya iya. Iya iya. Terus yang makan, gue prinsipnya begini, gue itu setiap hari bakal makan. Bedanya kalau buat konten YouTube gue makan terus di videoin. Jadi kemungkinan gue bikin setiap hari itu selalu ada. Saat gue makan di mana aja tinggal di videoin gitu. Yang memang secara produksi lebih ringkas. Terus gue live hampir setiap hari gue live juga di YouTube. Menjelang buka ini dari jam 4 sampai jam 6 gue live juga. Nah itu yang gue bilang, gue menikmati proses itu Sahil. Jadi pada saat gue melakukan itu ya gue bersenang-senang. Akhirnya kok nggak berasa juga kok ternyata udah banyak juga gitu. Jadi memang menikmati proses itu penting supaya kita nggak gampang boring gitu, nggak gampang jenuh gitu. Apakah nantinya lo bakalan punya aiming untuk jadi bikin production house gitu, Cing? Harusnya sih gue melakukan itu. Tapi saya kan kita ini performer ya, baik itu siaran radio kayak siaran apa namanya di TV kayak, tapi yang pasti kita itu adalah penampil. Jadi gue masih ada tuh hasrat-hasrat buat tampil, seneng diketawain orang, seneng bikin ketawa orang itu masih ada. Jadi ya selama masih ada yang ketawa, selama masih ada yang bisa nerima gue kayaknya tetap ada di depan layar juga, walaupun di belakang layar gue juga coba-coba kerjain gitu saya. Oh, oke. Tapi dari segitu banyaknya playlist lo, yang paling lo suka jalanin yang mana, Cing? Oh, paling suka ya, harus kalau dipilih ya. Kayaknya gue paling suka tuh yang Wawan Canda deh. Wawan Canda Tapi ya? gue makan juga seneng, gimana ya? Bikin itu dong, Cing, yang makan mic-nya deket sini. ASMR ya? Apa namanya? ASMR. Iya ya. Itu. Kayaknya gue enggak deh, orang gue makannya cepet banget tuh, brok gitu. Wah, tapi lu cocok sih, Cing. Belum ada. Soalnya belum ada aki-aki yang jalanin gitu, Cing. Ntar gigi palsu gue keluar lagi ya. Enggak, tapi itu salah satu variasi konten Ya. dari kuliner juga kan. Iya benar ya gue. Gue pernah coba sih sama anak gue melakukan itu. Tapi kan secara teknis juga itu agak ribet kan, karena mic-nya juga harus bagus, harus sensitif kayak gitu, terus gambarnya juga harus detail. Nah gue tuh yang teknis gitu, kayaknya gue pinggirin dulu, itu adalah pertimbangan terakhir tuh. Kalau gue bikin sesuatu yang teknisnya gampang dulu, jadi bisa dikerjain dengan cepet gitu. Oh, oke. Tapi itu menggugah selera banget loh ketika makan kayak gitu emang. Enak banget. Ada lagi makanan Sunda, Cing. Ya Allah, ya Robi. Duh, elah. Kenapa jadi ngomongin makanan? Mana jam segini lagi, iya. Mau buka gitu kan. Nah, tapi ini buat Sobat Link aja juga ya, salah satu bentuk bersyukur. Kalau tadi Cing Abdel itu kan adalah dengan mensyukuri apa yang beliau punya. Beliau. Ya kan? Nah, jadi Cing Abdel ini punya apa aja dimanfaatkan, itu salah satu bentuk bersyukurnya. Nah, salah satu yang bisa disyukuri juga dari Sobat Link aja adalah dengan ketika kita mau berbagi berkah Ramadan, itu ikutan. Siapa tahu bisa dapetin juga, karena kita punya saldo Link aja dengan total senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, Sobat Link aja tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar, apa sih aktivitas Ramadan lo yang paling lo syukurin? Aktivitas Ramadan lo yang paling lo syukurin, jangan lupa pakai hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Dan juga ini ada info penting buat lo ya. Jadi selama Ramadan ini banyak banget nih promo Ramadan yang bisa lo dapetin pakai link aja.
Promo Ramadan di Link Aja dan layanan syariah Link Aja itu bisa hemat sampai dengan Rp350.000. Dan hebatnya lagi, lu juga bisa investasi reksadana di Link Aja. Nah, nih Cing, nih gue kan pakai ini Cing, pakai Link Aja. Tuh, yang layanan syariah Link Aja, hijau. Ya. Nah, ini lengkap nih Cing. Ada apa aja tuh? Ada YouTube-nya Cing Abdel. Enggak lah. Bayar AdSense-nya Cing Abdel gitu. Aduh. Ada transportasi ada, terus bayar tagihan ada, telekomunikasi ada, kartu uang elektronik, keuangan, mau zakat juga ada. Zakat ada? Zakat ada. Dan memang udah tersertifikasi dari MUI. Jadi aman, ya halal, aman. Jadi kalau mau, kan biasa kita kalau mau zakat tuh suka nggak yakin gitu kan Cing ya. Ini bener nggak nih, nyalurinnya kemana nih? Nah kalau ini udah aman, tersertifikasi MUI, DSN MUI ya, dari DSN MUI. Nah, Cing, lanjut lagi ngobrolin masalah kesibukan Cing Abdel. Jadi tema kita ini kan adalah sebenarnya kita harus bisa multitasking di masa Ramadan ini, berkegiatan dalam Ramadan ini. Nah ini kegiatan Cing Abdel kan banyak banget, off air ada, on air TV ada, terus YouTube juga ada. Itu gimana caranya biar bisa multitasking? Ngatur schedule-nya gimana, Cing? Ya kalau kayak ini kerjaan banyak, kita kalau menurut gue beda ya, multitasking sama banyak kerjaan. Kalau gue tuh kerjaannya banyak gitu, tapi tidak pada waktu yang bersamaan. Artinya tinggal kita atur schedule aja sih sebenarnya, gitu. Diatur schedule aja. Misalnya gue siaran sahur, habis siaran sahur ada apa event-event yang kayak gini di siang hari. Ntar gue sore gue live atau ada syuting buka. Malam gue agak istirahat dari jam 9 sampai jam 11 atau jam 12 malam. Sebenarnya tinggal diatur waktunya aja sih, tinggal diatur waktunya aja. Itu yang ngatur lu sendiri atau ada tim? Ada yang ngatur, ada yang ngaturin, ada manajemen yang ngaturin. Jadi memang terasa lebih ringan lah gitu, karena memang udah ada yang ngaturin. Baik mengaturin waktu, terus ada yang ngaturin konten komedinya. Saat terima job ini, gue memang punya tim yang ngerjain konten komedinya. Jadi gue juga agak lebih ringan gitu. Maksudnya udah tahu apa yang bakal diomongin, udah tahu apa yang bakal dihadepin gitu. Alhamdulillah karena memang ada manajemennya. Nah, setelah punya YouTube ini, yang lo rasa paling lo syukurin tuh apa sih, Cing? Yang gue rasa gue paling syukurin adalah sebenarnya ya, kenapa gue tidak melakukan dari dulu. Ada penyesalan kenapa tidak melakukan dari dulu, karena ada begitu banyak waktu yang sebenarnya kita bisa lakukan sesuatu yang produktif. Ada beberapa hal yang, misalnya makan, sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Ternyata itu bisa jadi duit juga loh gitu. Pada saat kita kerjanya enak makan, terus ternyata kalau di-upload di YouTube bisa jadi duit, ada duitnya juga. Paling nggak buat bayar makanan itu gitu. Ngobrol-ngobrol, siapa sih yang nggak suka ngobrol gitu? Ternyata ada bisa jadi ada duitnya juga gitu. Ternyata memang banyak hal yang dulunya kita anggap biasa aja, tapi di masa-masa sekarang itu bisa jadi sesuatu yang bisa nambah secara ekonomi, nambah secara makanan, jiwa kita juga jadi bertambah, kreativitas kita jadi terjaga gitu. Dan gua rasa YouTube menyediakan itu, menyediakan fasilitas di mana kreativitas kita yang mungkin di radio kita nggak bisa lakuin, atau di TV kita nggak bisa lakuin, di YouTube kita bisa lakuin gitu. Karena lebih bebas gitu kan. Lebih bebas. Dan kita nggak perlu persetujuan siapa-siapa, kita aja sendiri gitu. Iya. Kalau kita di radio atau di TV jadi penyiar, jadi host, banyak yang harus kita jaga koridornya tuh. Pada saat di YouTube ya semau kita aja gitu. Yang kita pengenin ya itu yang kita tampilin gitu. Tapi yang jadi pertanyaan tuh, Cing, kan banyak orang sekarang di masa pandemi itu akhirnya larinya ke digital kan. Ya. Digital creator lah, entah di TikTok lah, Instagram lah, atau YouTube. Segitu menghasilkannya kah YouTube? Iya sih, kalau dilihat dari
Walaupun tidak sebesar yang gue dapat di TV ya, walaupun tidak sebesar yang dapat di TV, tapi gue membandingkannya dengan kenikmatan gue kerjanya gitu. Nah, ini Proses yang bekerjanya ukur nih. benar gitu. Jadi ada beberapa hal yang misal dalam kerjaan lo nggak dapat kepuasan tapi lo dapat uang yang gede. Ada lagi kerjaan yang memang secara kerjaan lo puas banget tapi memang secara bayaran tidak terlalu besar. Itu kan ada prioritasnya juga. Ya, Nah, di YouTube gue rasa orang-orang senang ngerjainnya. Kalau gue berkaca sama diri gue ya, gue rasa orang-orang itu senang ngerjainnya. Jadi berapapun yang didapat ya itu pasti akan disyukurin. Aduh, gila gue ngerjain yang gue senang aja dibayar gitu. Tanpa gue harus ini. Jadi gue rasa orang akan lebih bersyukur lah begitu dapat uang dari YouTube gitu. Besar gedenya nggak usah kita perhitungkan lah, yang kita perhitungkan enaknya bekerja gitu. Waktunya juga lebih fleksibel kan? Fleksibel, betul. Waktu juga fleksibel. Nah, tapi kalau melihat perjalanannya Cing Abdel nih Sobat Link aja ya, dari mulai acara sama Abdel dan Temon, terus juga punya acara sama Mamah Dede gitu kan. Itu sih, kalau itu memang gue banyak bersyukur karena di acara Mama Dede itu hampir kayak sama teman mulu kan. Iya, nah itu gue bisa mulai bersyukurnya, benar-benar ngerasain bersyukur bahwa hidup gue itu diujinya tidak terlalu banyak, karena gue ngeliat setiap hari ada pertanyaan dari emak-emak majelis taklim yang permasalahan hidupnya tuh jauh lebih berat dari kita lah gitu, dari gue lah paling enggak gitu. Pada saat gue merasa ujian hidup gue gede banget, tapi melihat pertanyaan dari emak-emak majelis taklim itu nggak ada apa-apanya sebenarnya apa yang gue ini dibanding emak-emak itu gitu. Jadi justru sangat merasakan bersyukur gue melihat atau berada di acara itu gitu. Jadi kalau bisa disimpulin emak-emak banyak masalah gitu. Iya. Ya iya, dan itu akhirnya pada saat yang bersamaan gue akhirnya bisa berempati dengan apa yang dulu emak gue lakuin. Oh ternyata dulu alasannya kayak gini ya. Kita minta duit terus emak jadi marah, itu dulu pada saat kita kecil kita nggak, gila pelit banget sih emak gue nih. Tapi pada saat yang sekarang oh ternyata emak gue kayak begitu. Anaknya 8, lagi masak, siang-siang kita mintain duit, suasana hatinya lagi kayak gimana, baru bisa terasa sekarang. Oh pantesan dulu marah. Gue juga akan marah kalau lagi punya tekanan yang segitu besar gitu. Mak kan, lo bayangin bini lo ya, bini lo nih ya pada saat yang ini nih. Bangun pagi. Bayangin bini gue. Gue juga serem bayangin bini lo. Jangan lo yang bayangin. Lo bayangin ya bini ya. Dia bangun pagi bareng sama kita nih. Kita berangkat jam 8 lah, taruh jam 8. Kita berangkat tuh jam 8. Enak kita ketemu orang ketawa-ketawa. Dia di rumah nih, orang yang di rumah. Dia ngepel, dia masak, dia siapin makan siang kalau lakinya pulang siang. Dia siapin sore, dia siapin makan malam sampai nunggu lakinya pulang. Kita pulang, tidur. Belum berhenti juga kerja, dikerjain dulu kan sama lakinya tuh. Dikerjain dulu sama lakinya. Selesai bangun tidur. Begitu terus setiap hari. Begitu terus setiap hari. Kita yang di luar nggak pernah ngerasain. Terus sekarang kita di rumah saat pandemi ini baru ngerasain. Gila di rumah terus ternyata bosen ya. Pantesan bini pengen ini pengen itu. Kayaknya udah pantas dia minta apaan aja ya. Kita di rumah aja. Silakan keluar. Gue suruh keluar dia. Itu mah gue ngusir. Iya. Jadi kita memang baru ngerasain, waduh gila harus apa ya namanya? Gue harus bersyukur banget sama hal yang gue punya, sama sedikitnya masalah yang ada di gue, tetap harus bersyukur karena di luar sana banyak orang yang lebih menderita dibanding kita gitu. Tapi lu ngerasa nggak Cing, kayak sekarang tuh lu tuh lebih bijak gitu, lebih wise sama orang? Dari dulu sih gue, cuman orang baru dengernya sekarang aja kali. So bijak dulu. Enggak, gue merasakan ya, mungkin yang itu yang gue bilang ada di fase itu.
Ada di satu fase yang perwujudan fase itu. Nah sekarang nih, ternyata mungkin orang ngelihatnya gue jadi lebih kalem, lebih wise itu mungkin. Nah, cuman itu semata-mata cuman perwujudan dari fase gue yang ada sekarang ini, dan semua orang akan merasakan itu, gue rasa sih. Nah, apakah di fase ini lu ngerasa kemampuan komedi menurun atau tetap sama aja atau justru meningkat? Gue merasakan kemampuan komedi atau scope komedi gue sempit gitu ternyata gitu. Makanya gue mencoba tetap gaul sama anak muda yang berkomedi, sama anak stand up. Gue tetap bergaul sama orang yang musik komedi, gue tetap bergaul karena itu selera itu tadi. Kalau kita tidak membuka cakrawala berpikir kita, ya kita akan habis dengan selera kita sendiri gitu. Kita tinggal mau ngelihat bahwa di luar selera kita juga ada selera orang lain yang ada pasarnya. Nah, jadi gue coba kompromikan itu dengan tetap bergaul sama komedian senior, komedian konvensional, gue bergaul sama anak-anak stand up, gue bergaul sama musik komedi, gue bergaul, wawancara dengan beberapa orang gue lakukan. Paling enggak itu bisa menambah asupan-asupan komedi gue gitu. Oh, ternyata sekarang anak-anak lagi sukanya seperti ini. Ternyata arah tren komedinya lagi yang seperti ini gitu. Makanya karena bersyukur akan umur gitu, sadar, terus akhirnya banyak juga hal-hal yang disyukuri dalam hidup, lahirlah itu juga ya wawancanda itu ya. Jadi memang cara untuk meluaskan pandangan gitu kan. Benar. Juga sama banyak orang. Iya, ketemu sama banyak orang, ketemu banyak banyak pandangan orang yang tadinya gue tidak terfikirkan sama sekali. Artinya melatih kita juga untuk terbuka, melatih juga kita untuk menerima perbedaan, melatih kita juga untuk hidup berdampingan dengan sesuatu yang kita tidak suka, tapi memang dia punya hak juga untuk hidup di samping kita gitu. Jadi mungkin sekali lagi gue ada di fase umur gue sekarang 51, jadi mungkin fase-fase itu, karena gue ngeliat pada saat gue kecil ngeliat bokap gue umur 50 kayaknya udah tua banget dia gitu ya, dan gue ada di posisi itu sekarang dan gue oh iya juga ya, ternyata gue udah mulai melakukan apa yang bokap gue dulu lakuin, pakai sepatu, nyiram rumput pakai singlet doang gitu. Iya itu kan ini ya kostum petamburan itu. Iya. Oke, Cing. Jadi untuk menutup nih, kita pengen Cing Abdel sebagai dosen mata kuliah bersyukur, coba boleh dikasih tahu ke Sobat Link aja tentang esensi bersyukur atau gimana caranya kita biar bisa bersyukur supaya Sobat Link aja nih bisa terus mensyukuri apa yang ada di dalam hidupnya. Mari Pak dosen, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Dek Sahil untuk saya. Saya coba karang-karang dulu ini ya, sebentar ya, tentang bersyukur. Syukur itu kadang-kadang datangnya telat. Kadang-kadang kita bersyukur pada saat sesuatu yang kita punya sudah hilang dari genggaman kita. Baru, dulu gue gini, kenapa gue nggak gitu? Gue dulu punya ini, kenapa gue nggak melakukan itu? Biasanya itu baru datang sesuai berbarengan dengan penyesalan. Syukur yang bagus kalau menurut gue begitu datang pada saat apa yang kita punya itu sedang kita pegang. Misal lo punya kerjaan, lo harus syukurin. Kayak gue nih, sekarang gue yang penting kerja itu nyaman. Urusan duit mah nomor 1. Emang? Iya. Jadi apa yang kita pegang itu yang harus kita syukurin gitu. Apapun itu, apapun kerjaan yang kita punya, tabungan yang sekarang kita ada, keluarga yang kita kita tinggal di situ gitu. Lo jadi anak, lo jadi orang tua, lo jadi ini, itu syukurin karena pasti ada hal-hal yang untuk kita syukuri setiap saatnya. Lo bangun tidur, lo pengen tidur, lo lagi kerja, lo lagi buka puasa, itu pasti ada sesuatu yang bisa kita syukuri gitu. Karena memang nikmat yang kita dapat itu nggak habis-habis gitu. Dari mulai kita melek sampai kita nutup mata, itu pasti ada nikmat yang kita bisa syukurin. Tapi kadang-kadang kita lalai
merasakan bahwa itu sesuatu nikmat yang harus kita syukurin karena saking terbiasanya atau saking udah biasa gitu, kayak kita napas aja gitu, sesuatu yang nggak kita pikirin sampai kita ngap, baru kita pikir, oh iya ya, ternyata nggak enak ngap gitu. Atau ada saat kita sehat, baru kita pikirin pada saat kita sakit gitu. Jadi pas banget tuh ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, ingat mati, hidup sebelum mati, ingat muda sebelum tua, ingat sehat sebelum sakit, ingat kaya sebelum miskin. Itu benar, esensinya itu benar, tinggal kita melakukan di kehidupan kita sehari-hari. Gitu deh Sahil, apa yang bisa Bapak sampaikan. Terima pada kasih saat Pak dosen ini, tapi mohon maaf ini murid-muridnya semua udah pada cabut saya karena juga lihat, makanya saya berani ngomong karena nggak ada muridnya. Kalau ada muridnya saya nggak berani ngomong. Cing Abdel, terima Ya, kasih banyak, ilmunya sama-sama banyak saya. banget. Walaupun sambil bercanda, tapi tetap ada sesuatu yang bisa didapetin juga sama Sobat Link aja nih, sama kita juga. Gue pun mendapat ilmu-ilmu baru gitu dari Cing Abdel, apalagi tentang bersyukur, dan yang pastinya tentang dunia digital. Ini jadi kebuka banget bahwa sekarang tuh, gue tuh jadi tahu banget bahwa YouTube itu nggak ada batasan umur. Iya, Ya kan? benar-benar. Dari anak kecil sampai malu, udah gitu batasannya. Ya Allah ya Robi. Terima kasih banyak. Tapi buat Sobat Link aja yang tadi udah pada ikutan komen dan pengen dapetin saldo Link aja sebesar Rp300.000, jangan lupa hari ini akan ada pengumumannya di IG story-nya @linkaja ya. Ditungguin di sana, siapa tahu kamu yang jadi pemenangnya. Dan jangan lupa stay tune terus di Instagram-nya @linkaja dan @pelayanan_syariah_link_aja karena setiap hari kita akan live ya. Untuk ngabuburit di sini ngobrol sama orang-orang narasumber yang luar biasa. Kita ngebahas hal-hal segala macam, apalagi tentang bersyukur. Intinya ada pelajaran yang bisa kita dapetin untuk kehidupan. Jadi nggak cuma bercanda-bercanda doang ngobrolnya gitu, tapi tetap ada sesuatu yang bisa kita dapetin. Sekali lagi Cing Abdel, terima kasih banyak Cing Abdel ilmunya. Terima kasih sama-sama Sahil. Terima kasih. Wawancara ya. Iya boleh. Iya benar ya. Kapan dong? Iya. Pas lo bisa aja. Iya kan belum ada kontaknya. Iya ada, gampang gue bisa cari kontak lo. Oh gitu. Ntar gue DM matching ya. Iya. Ya wes, terima kasih banyak Sobat Link aja juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Besok masih live lagi ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.